Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Jumadi dengan NIM 23105030 153, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah software yang bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam khususnya kajian ilmu keagamaan, yaitu ada yang namanya sebuah software Hadissoft. Nah, kawan-kawan bisa cari di Chrome ataupun Safari ataupun yang lainnya. Nama softwarenya yaitu Hadissoft. Hadissoft. Jadi kawan-kawan cari yang bagian ini. Sip. Terus ke bawah cari nanti download. Oke. Kemudian saya sudah mendownload hadisnya. Jadi setelah kawan-kawan download, nanti kawan-kawan ada tampilan seperti ini. Ini namanya Hadissoft. Bisa kawan-kawan buka. Nah, seperti ini tampilan awal dari Hadissoft. Nah, tampilan dari Hadissoft itu nanti kawan-kawan seperti ini. Ada sekitar 12 tab hadis yang bisa teman-teman pakai untuk mencari hadis. Langsung saja. Dalam eh, tampilan di shop ini nanti kawan-kawan ada yang namanya fitur yang ini, itu namanya untuk mencari hadis berdasarkan kedudukannya. Nah, nanti kawan-kawan misalkan nyari hadis qudsi, nyari hadis mutawatir, kemudian hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, mursal dan sebagainya. Juga ini ada sedikit penjelasan gitu tentang ilmu hadis. Nah, kawan-kawan bisa klik ini nanti lihat hadis qudsi itu apa, ini penjelasannya. Hadis qudsi adalah secara bahasa atau etimologis. Qudsi itu dinisbatkan kepada kata Quds, suci. Dan ini rantainya. Jadi misalkan hadis qudsi itu dari Allah, kemudian kepada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Kemudian perawi baru penyusun hadis. Kemudian hadis marfu pun sama seperti itu. Ini ada penjelasannya, definisinya. Nah, kemudian hadis mauquf, hadis maqtu, kemudian mursal, modal, qati dan sampai ke bawah hadis, nanti kawan-kawan bisa dipelajari di situ. Hadis Al-Qur'an misalkan. Oh ya. Kemudian di sini ada juga fitur eh, kalau ini berdasarkan tema. Misalkan teman-teman nyari hadis tentang iman misal atau tentang ilmu. Nah, kalau kawan-kawan nyari seperti ini, itu nanti ditampilkan bahwasanya dalam software ini, yang tadi di kitab-kitab yang 12 ini, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, sampai yang lainnya. Nah, ketika kawan-kawan nyari di sini tentang ilmu, nah, dalam Sahih Bukhari itu tentang ilmu ada 1082 hadis. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim 1036 terus dan sebagainya. Atau kawan-kawan juga bisa klik kayak gini. Cari di pencarian misalkan hadis tentang
Man atau yang lainnya. Nah, di sini juga enaknya kawan-kawan itu dikasih fitur keyboard, keyboard bahasa Arab. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nanti kalau nggak ada keyboard bahasa Arabnya, atau susah, bisa kawan gunakan ini. Contoh kita cari hadis tentang apa ya, ilmu tadi ya. Nah, ini nanti ditampilkan hadisnya. Ini penampilan hadisnya. Nah, kalau dalam semua kitab ini ada sekitar seperti ini. Total semuanya 5.476. Kalau misalkan kawan-kawan cuma nyari Sahih Bukhari, berarti jangan semua kitab di sini. Sahih Bukharinya aja, ya. Sahih Bukharinya aja. Ini kita hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Bentar. Nah, ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian sebelah sini nih, ini hadisnya hadis yang ke-6. Nah, di sini itu ada yang namanya eh, rantai sanad. Nah, diagram sanadnya. Nah, hadis yang ke-6 tadi itu ada diagram sanadnya. Mulai dari bisa kawan-kawan baca, ini dipahami. Kemudian dari sini ada keterangan warna. Nah, warna dalam diagram sanad itu tadi menunjukkan statusnya ya. Misalkan kayak ini biru, ya. Kayak ini biru misalkan, biru tua ya. Ya, itu keterangannya siko atau siko hafiz. Ya, keterangannya. Atau yang ini, yang merah agak pink-pink, terus itu buruk hafalannya. Itu. Kemudian ada yang ini hijau, siko atau adil orangnya. Berarti ini keterangan dari warna-warna tersebut. Tersebut. Oh, di sini juga dijelaskan. Sahabat yang dimaksud dialah orang yang bertemu bersama Rasulullah SAW dan ia mulai seorang muslim sampai pada akhirnya. Kemudian sikoh ada penjelasan di sini. Tuh. Kemudian ini hadis yang serupa, hadis yang serupa dengan yang kita cari gitu. Daftar hadisnya, sanad hadis, eh rantainya bisa digeser. Oke teman-teman. Kemudian ini, nah teman-teman juga bisa mencari nanti ada satu kata kunci misalkan atau mencari multi kata kunci dan biasanya yang lebih banyak digunakan itu yang dua ini dibanding yang ke bawahnya. Mungkin hanya itu saja mengenai penjelasan hadis soft yang bisa kawan-kawan gunakan untuk mencari hadis sesuai dengan keperluannya masing-masing. Untuk lebih lanjutnya lagi, silakan dieksplor mengenai software hadis shop ini, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman mencari hadis yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Baik itu nanti status hadisnya, kemudian berapa banyak hadis itu yang bisa kawan-kawan temuin dan sebagainya. Baik itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.